Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video hari ini adalah video untuk mata kuliah statistik matematika di pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai beberapa materi terkait statistik matematika. Sebelumnya, untuk kontrak kuliahnya terlebih dahulu, untuk mata kuliah ini adalah statistika matematika dengan beban SKS-nya 2 SKS yang merupakan eh, lanjutan dari mata kuliah yang ada pada semester lalu, yaitu pengantar teori peluang. Kalau di pengantar teori peluang itu kita mempelajari mengenai eh, peubah acak, di mana peubah acak ini ada dua jenis ya, ada discrete dan continue, dan hanya membahas mengenai satu peubah acak saja. Untuk di mata kuliah statistika matematika ini akan dibahas mengenai dua peubah acak atau disebut juga dengan peubah acak gabungan. Nah, nanti peubah acaknya juga sama, ada discrete maupun continue. Nah, untuk aturan penilaian pada mata kuliah ini sama seperti di mata kuliah lainnya, yaitu ada dari tugas, di mana tugas ini dari nilai yang memang ada tugas di setiap pertemuan gitu. Kemudian dari kehadiran juga akan dinilai. Selain itu ada nilai untuk UAS, gitu ya, karena ini adalah kelas non reguler ya. Kemudian untuk kehadiran diharapkan minimal 80% kehadiran. Kemudian untuk buku acuan yang digunakan apabila masih ada buku yang pernah digunakan pada mata kuliah pengantar teori peluang, itu boleh digunakan di mata kuliah ini. Jadi buku utamanya itu dari Narherianto, yaitu pengantar statistika matematis tahun 2009, penerbit Yerama Widya, atau buku lain yang eh, bisa digunakan sebagai acuan untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk materi perkuliahan yang akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan, di sini ada 11 materi inti yang membahas mengenai peubah acak gabungan baik diskrit maupun kontinu. Yang pertama itu ada distribusi dua peubah acak diskrit, kemudian ada ekspektasi dua peubah acak diskrit, ada fungsi pembangkit momen dari dua peubah acak diskrit, kemudian distribusi dari peubah acak kontinu, ada ekspektasi gabungan dari dua peubah acak kontinu, fungsi pembangkit momen dari dua peubah acak kontinu, kemudian ada teknik transformasi dari peubah acak kontinu, ada fungsi peluang gabungan dan fungsi marginal statistika terurut, ekspektasi dan varians dari statistika terurut, kemudian covariance dan koefisien korelasi dari statistika terurut. Nah, untuk materi kali ini, pada video ini akan dibahas mengenai distribusi peubah acak gabungan diskrit. Jadi di sini ada 4 pembahasan, yaitu mengenai peubah acak diskrit berdimensi 2, lalu sifat peluang gabungan diskrit, peluang marginal diskrit, peluang bersyarat diskrit, dan kebebasan stokastik diskrit. Kita akan membahas untuk yang pertama terlebih dahulu mengenai peubah acak diskrit berdimensi 2. Definisi dari peubah acak diskrit berdimensi 2 ini adalah eh, kalau kita masih mengingat di mata kuliah pengantar teori peluang, untuk peubah acak diskrit itu adalah peubah acak yang memiliki nilai berhingga atau tidak berhingga tapi masih bisa dihitung. Nah, hal ini juga berlaku untuk peubah acak diskrit yang berdimensi 2 atau peubah acak diskrit gabungan. Nah, kalau satu peubah acak kan biasanya kita hanya punya X gitu ya untuk peubah acaknya. Nah, kalau di yang berdimensi 2 atau gabungan ini berarti ada peubah acak X dan Y. Biasanya umumnya X dan Y. X dan Y ini dituliskan dengan huruf besar, X besar dan Y besar, yang berarti adalah peubah acaknya. Nah, nilai-nilainya bagaimana? Sama dengan yang di pengantar teori peluang, nilai-nilainya itu berhingga atau tidak berhingga tapi masih bisa dihitung. Jadi kalau kita refresh kembali di mata kuliah pengantar teori peluang, untuk nilai-nilai X itu biasanya dituliskan X sama dengan 1,2, 3, 4, dan seterusnya. Atau itu yang tidak berhingga, biasanya dituliskan dengan X sama dengan 1, 2, 3, titik-titik.
Nah, yang berhingga bagaimana? Berarti X sama dengan 1, 2, 3. Nah, dia berhenti. Seperti itu. Nah, ini bisa dihitung. Biasanya kita gunakan pakai deret geometri gitu ya. Nah, untuk definisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan nilai X yang dicacah seperti ini, X maupun Y yang dicacah, maka itu adalah distribusi peubah acak diskrit. Nah, sama halnya dengan peubah acak diskrit yang satu peubah acak pada mata kuliah pengantar teori peluang, di sini pun juga sama. Untuk sifat fungsi peluang dari gabungan diskrit itu ada dua, di mana fungsi peluang ini dikatakan sebagai fungsi dari dua peubah acak gabungan apabila memenuhi kedua sifat. Yang pertama, nilai peluang X, Y itu harus lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasang nilai X, Y dalam daerah asal. Kemudian yang kedua, sigma X, sigma Y, Px, Y harus sama dengan 1. Nah, ini juga mirip dengan sifat yang pernah kita pelajari pada pengantar teori peluang untuk yang peubah acak diskrit, satu peubah acak. Kalau di satu peubah acak itu Px lebih dari sama dengan 0 dan sigma Px itu sama dengan 1. Nah, karena di sini ada dua peubah acak, maka untuk sifatnya yang pertama nilai Px, Y atau nilai peluang dari pasangan nilai X, Y ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian sigma X, sigma Y, Px, Y harus sama dengan 1. Nah, kemudian ini ada contoh. Untuk yang contoh pertama, diberikan fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan C dikali X plus 2Y, di mana nilai X ini berhingga. Untuk X ini 0, 1, 2, Y 0 dan 1. Kemudian ditanya adalah nilai konstanta dari C, kemudian kita diminta mencari nilai peluang untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, kemudian diminta nilai peluang X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bisa menggunakan sifat yang kedua, di mana kita menggunakan sifat ini untuk mencari terlebih dahulu nilai C. Jadi, untuk pertanyaan yang A, kita bisa gunakan sifat sigma X, sigma Y, Px, Y itu harus sama dengan 1. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa kita perlu mencari nilai pasangan atau pasangan dari X, Y di dalam daerah asal. Kalau kita lihat nilai X-nya ini ada 0, 1, 2, Y 0, 1. Sehingga pasangan-pasangan dari nilai X dan Y ini yang mungkin adalah 0,0 untuk nilai X, Y, X0, Y0. Lalu ada 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian ada 1,0, kemudian ada 1,1, lalu ada 2,0 dan 2,1. Sehingga di sini ada 6 pasang untuk nilai X dan Y. Nah, dari sini maka kita bisa menuliskan sini sigma X, kemudian X-nya dari 0 sampai 2, sigma Y dari 0 sampai 1, Px, Y-nya C, X plus 2Y itu harus sama dengan 1. Nah, maka kita bisa keluarkan C-nya, kemudian di sini kan yang nanti yang diminta adalah nilai peluang dari 0,0 gitu ya. Ini semua kita tuliskan ditambah nilai peluang dari 0,1 ditambah nilai peluang dari 1,0 ditambah nilai peluang dari 1,1 ditambah peluang dari 2,0 ditambah peluang dari 2,1 itu harus sama dengan 1. Sehingga kalau kita substitusikan untuk nilai X dan Y masing-masing ke dalam nilai ini, berarti bagaimana untuk yang P 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Sehingga kita dapat 0 ditambah 2 kali 0 itu 0. Ditambah berikutnya untuk X-nya 0 dan Y-nya 1. Dimasukkan ke dalam fungsi ini. X ditambah 0 ditambah 2 kali 1. Berarti kita dapat 2. Berikutnya untuk yang P-nya 1,0, berarti X-nya 1, Y-nya 0, kita dapat nilainya 1.
Berikutnya untuk yang 1,1 berarti X-nya 1 ditambah 2 kali 1, 3. Kemudian untuk yang X-nya 2 dan Y-nya 0, maka kita dapatkan di sini nilainya 2. Lalu untuk yang X-nya 2 dan Y-nya 1, maka kita dapatkan nilainya 4. Ini harus sama dengan 1. Sehingga ini kita dapatkan nilai C, ini kita jumlahkan yang di dalam kurung, didapat nilai 12. Maka sama dengan 1. Maka di sini kita dapat nilai C-nya adalah 1/12. Sehingga untuk fungsi peluang dari soal pada contoh 1.1 adalah 1/12 dikali X plus 2Y, di mana nilai X-nya ini 0, 1, 2, Y-nya itu 0 dan 1. Nah, kalau sudah dapat nilai C, kita bisa mencari untuk nilai berikutnya. Yang ditanya untuk B, kita akan mencari nilai peluang dari X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 1. Maka tinggal kita lihat saja untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 dari fungsi peluang tadi adalah 1/12 X plus 2Y. Maka kita ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1. 2 dikali 1. Sehingga didapat 1/12 2 tambah 2 atau 1/12 dikali 4. Hasilnya itu sama dengan 1/3 untuk pertanyaan yang B. Kemudian untuk yang pertanyaan C, itu yang ditanya adalah hitung peluang X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 1. Nah, maka kita perlu melihat tadi dari soal X-nya itu kan 0, 1, 2. Y-nya 0 dan 1. Maka yang lebih dari sama dengan 1 yang memenuhi yang mana? Yang lebih dari sama dengan 1 berarti untuk X-nya itu adalah 1 dan 2. Satunya masuk ya, lebih dari sama dengan. Kemudian untuk Y yang kurang dari sama dengan 1 berarti 0 dan 1. Itu ya, 0 satunya masuk. Maka yang memenuhi dari pasangan titik ini adalah mana saja? Untuk 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, lalu 1,0, kemudian 1,1, kemudian 2,0 dan 2,1. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsi tadi. Jadi tadi Px, Y-nya adalah 1/12 X plus 2Y. Nah, kita bisa masukkan untuk P 1,0 berarti 1/12. Ini karena nanti semua ada 1/12 ya, bisa kita keluarkan. 1/12 untuk X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini 1 ditambah 2 kali 0, itu 1. Kemudian untuk yang X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 ditambah 2, 3. Lalu untuk X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2 ditambah 0, 2 ya. Dan berikutnya X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2 ditambah 2, 4. Nah, sehingga hasilnya di sini 1/12 dikali dengan 5 tambah 5 ya, 10. Sehingga 10/12 atau kalau disederhanakan menjadi 5/6. Nah, ini adalah untuk jawaban dari contoh 1.1. Kemudian untuk contoh 1.2 ini adalah soal cerita di mana di sini diberikan contoh dua isi spidol dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 warna biru, 2 warna merah, dan 3 hijau. X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y menyatakan yang berwarna merah. Tentukan fungsi peluang gabungan. Dan yang B, tentukan nilai peluang X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Atau X-nya ini nanti yang menyatakan banyaknya biru dan yang menyatakan banyaknya merah itu kurang dari sama dengan 1. Nah, biasanya kalau soal yang seperti ini, kita perlu mengidentifikasi dulu apa yang diketahui, di mana yang biru gitu ya, karena ini adalah isi spidol, misalnya biru itu warnanya ada 3 isi. Kemudian yang merah itu ada 2 dan hijau ada 3.
Nah, maka kalau kita jumlahkan keseluruhan warna ini ada 8. Nah, kemudian dari 8 ini nanti diambil 2 spidol secara acak, Maka di sini untuk yang diambil akan 2. Kemudian dikatakan bahwa X ini menyatakan banyaknya yang berwarna biru. Berarti X ini menyatakan biru. Kemudian Y itu yang terambil menyatakan merah gitu ya. Nah, maka kita bisa menuliskan fungsi peluangnya itu dengan kalau masih ingat di materi pada distribusi khusus yang binomial gitu ya. Nah, ini bisa pakai konsep ini juga. Jadi dua peubah acak di mana peubah acak yang ditentukan di sini itu sebagai yang diambil, jadi X dan Y, dan selebihnya itu yang tidak diambil. Maka di sini kita bisa menggunakan konsep yang di binomial itu adalah pakai ini ya, kombinasi. Jadi di sini untuk yang X terlebih dahulu, X ini kan menyatakan bola biru ya. Maka di sini kita bisa tuliskan X dari bola biru yang ada. Jadi di sini bola birunya 3. Jadi ini X untuk 3. Nah, ini untuk yang menyatakan bola biru yang terambil. Lalu Y ini menyatakan bola merah. Nah, bola merah itu ada 2 bola merah. Nah, sisanya berarti yang belum kita mention itu yang hijau, di mana yang diambil kan hanya 2. Sedangkan ini X dan Y-nya asumsinya nanti ini yang akan terambil. Maka di sini sisanya 2 dikurang X dikurang Y. Dari mana? Dari bola hijau yang belum terambil, dari 3 bola hijau. Nah, lalu yang bawah bagaimana? Kalau peluang kan itu nilainya adalah misalnya peluang dari sebuah kejadian A itu adalah NA per NS. Nah, yang ini yang terambilnya, NS itu nilai seluruh ruang sampel. Nah, di sini yang ruang sampel yang mana? Berarti yang terambil dari seluruh bola yang ada. Sehingga di sini kita tuliskan kombinasi 2 dari seluruh bola yang ada 8. Jadi nanti kalau dijumlahkan ini harus sama. Ini kan 3 tambah 2 tambah 3 itu 8. Nah, lalu bagaimana untuk nilai-nilai dari peubah acaknya atau nilai X-nya? Nilai yang memenuhi di sini bagaimana? Nah, karena X ini menyatakan bola biru dan bola biru itu ada 3, kita bisa tuliskan dia 0, 1, 2. Boleh nggak sampai 3? Nggak boleh ya, karena nanti yang terambil hanya 2 bola saja. Seperti itu, jadi hanya sampai 2. Lalu Y ini menyatakan bola merah. Nah, di sini ada 2 bola merah. Kita bisa tuliskan 0, 1, 2 juga. Nah, di sini ada syaratnya. Karena yang terambil ini hanya 2, maka kita tuliskan syarat bahwa dari X dan Y itu yang terambil di antara 0 sampai 2. Seperti itu. Jadi ini ada nilai-nilai dari peubah acaknya seperti ini untuk fungsi peluang gabungan. Kemudian untuk menentukan nilai PX plus Y kurang dari sama dengan 1, maka kita perlu memasukkan nilainya masing-masing. Sama seperti pada contoh 1.1, maka kita perlu memasangkan pasangan dari X dan Y yang mungkin. Jadi dari X-nya 012, Y-nya 012, kita bisa menuliskan pasangan-pasangannya. Jadi pasangan dari X dan Y yang mungkin itu ada beberapa kemungkinan, yaitu ada 0,0, kemudian 0,1, 1,0, 1,1, 0,2, dan 2,0. Jadi di sini yang karena tadi kita punya syarat bahwa yang terambil hanya 2, sehingga kita hanya punya 6 pasang saja untuk nilai X dan Y. Nah, dari sini kita bisa menuliskan terlebih dahulu distribusi peluangnya. Jadi sebelum kita mencari nilai peluang, dari yang B, kita bisa tuliskan terlebih dahulu distribusi peluang. Ini untuk memudahkan atau untuk meyakinkan apakah benar untuk fungsi peluang yang sudah kita tuliskan itu sudah tepat atau tidak. Jadi X itu nanti yang ke samping ya, X-nya ada 0, 1, dan 2, lalu Y-nya itu yang ke bawah, 0, 1, 2. Seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ini adalah P1X-nya ya, P1X. Dan ini P2Y.
Nah, P1X ini adalah untuk fungsi distribusi marginal dari X. Nanti akan kita pelajari di pembahasan sesudah ini, P1X. Nah, di sini 0,0 nih. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Kita akan masukkan ke fungsi peluang tadi. Jadi fungsi peluang tadi kita punya Px, Y sama dengan X dari kombinasi X dari 3, kombinasi Y dari 2, kombinasi 2 min X min Y dari 3 dibagi kombinasi 2 dari 8. Jadi untuk yang P0,0 terlebih dahulu kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 kombinasi 0 dari 3, kombinasi 0 dari 2, kombinasi 2 dikurang 0 dikurang 0, berarti 2 dari 3 dibagi kombinasi 2 dari 8. Nah, untuk mencari nilai kombinasi ini bisa pakai kalkulator ya, jadi tidak perlu manual pakai rumus kombinasi yang NCR seperti yang kita tahu, yang rumus ini N min R faktorial, tidak perlu ini, kita bisa langsung pakai kalkulator. Jadi kalau yang sudah belajar di PTP bagaimana cara mencari kombinasi dengan menggunakan kalkulator bisa langsung dihitung. Jadi hasilnya untuk yang P0,0 ini adalah 3/28. Nanti bisa dicari masing-masing ya untuk keseluruhan titik pasangan ini untuk yang 0,0 itu adalah 3/28. Lalu untuk yang X-nya 1, ini X ya, X yang ke samping. X-nya 1, Y-nya 0 itu 9/28. Lalu X-nya 2, Y-nya 0, 3/28. Kemudian di sini X-nya 0, Y-nya 1 itu 3/14 atau 6/28. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1 juga sama, 6/28. Kemudian untuk yang X-nya 0, Y-nya 2 itu 1/28. Nah, syarat supaya dia betul bahwa fungsi peluang ini sudah betul itu adalah ini kalau kita jumlahkan semua nilainya sama dengan 1. Ingat kembali lagi ke sifat nomor 2 di mana sigma X, sigma Y, Px, Y ini harus sama dengan 1. Jadi apabila bukan 1 berarti ada yang keliru dalam menentukan fungsi peluangnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, jadi ini karena sudah 1 berarti sudah betul untuk nilai-nilai yang di sini ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, yang ditanya adalah peluang X plus Y kurang dari sama dengan 1. Di sini X plus Y kurang dari sama dengan 1 yang mana? Jadi kita lihat 0 ditambah 0, apakah betul kurang dari sama dengan 1? Oh betul, berarti dia memenuhi. Jadi di sini 0,0 memenuhi ya. Lalu 0,1 masih kurang dari sama dengan 1, berarti dia memenuhi. Kemudian 1,0 ini juga memenuhi. Kemudian 1,1 itu sudah lebih dari 1, sehingga dia tidak memenuhi untuk 1,1. Kemudian untuk yang 0,2 juga tidak memenuhi, yang 2,0 juga tidak memenuhi. Sehingga untuk pertanyaan yang B yang kita cari hanya nilai peluang 0,0 ditambah peluang 0,1 ditambah peluang 1,0. Nah, maka kita bisa lihat dari tabel distribusi peluang tadi, untuk P0,0 nilainya adalah ini ya, 3/28. Kemudian P0,1 nilainya adalah 3/14 atau 6/28. Untuk P1,0 juga sama, nilainya adalah 1/28. Sehingga kita bisa dapatkan nilai untuk yang ini 1,0. Oh, ini maaf. 0,1 itu yang 1,0 itu nilainya 9/28. Nah, maka untuk hasil ini 0,0, maka hasilnya adalah 1/28, 18/28 ya. Atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, 9/14. Nah, seperti itu untuk contoh soal pada contoh 1.2. Berikutnya akan dibahas mengenai peluang marginal diskrit. Jadi peluang marginal itu adalah peluang sebagian. Kalau tadi X, Y adalah fungsi peluang gabungan, maka fungsi peluang sebagiannya itu masing-masing dari X, peluang marginal dari X, dan peluang marginal dari Y. Rumusnya seperti yang tertulis di sini. Jadi untuk fungsi peluang marginal dari X itu adalah P1X sama dengan sigma Y
Px, Y. Jadi di sini sigmanya itu dalam Y. Karena nanti yang kita substitusikan nilai Y, sehingga kita akan dapatkan fungsi X. Kemudian untuk fungsi peluang marginal dari Y itu P2Y sama dengan, nah ini kebalikannya, sigma X, Px, Y. Nah maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh berikut. Masih menggunakan fungsi peluang yang sama seperti di contoh 1.1. Di sini yang ditanya adalah fungsi peluang marginal dari X dan fungsi peluang marginal dari Y. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk fungsi peluang marginal dari X tadi adalah P1X, di mana sigmanya adalah sigma Y Px, Y. Nah, sigma Y, Y-nya itu ada dari 0 sampai 1. Berarti tadi kita punya 6 pasang titik ya, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 2,0, dan 2,1. Maka kita bisa masukkan P 0,0 ditambah P 0,1. Kita tuliskan seperti ini ya, untuk lebih mudah. Jadi langsung saja untuk 1/12-nya ditaruh di luar, lalu kita substitusikan ini saja. Untuk X plus 2Y. Jadi yang kita substitusi adalah Y-nya. Y-nya di sini ada 0 dan 1. Maka di sini kita masukkan 1/12, X-nya tetap, Y-nya 2 kali 0 untuk yang pertama ya. Ditambah Y-nya 1. Berarti X ditambah 2 kali 1. Karena ini sigma. Nah, sehingga kita dapat 1/12 di sini X plus 2. Atau 1/12 2X plus 2. Atau kalau disederhanakan ini menjadi 2X plus 1/12 ya. Jadi disederhanakan 1/6 X plus 1. Nah, 1/6 X plus 1. Maka di sini kita dapat P1X-nya sama dengan 1/6 X plus 1, di mana X-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, ini adalah fungsi peluang marginal dari X. Nah, untuk fungsi peluang marginal dari Y nanti bisa dicoba sendiri ya dengan rumus yang sudah tertera pada PPT yang ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah fungsi bersyarat diskrit. Nah, fungsi bersyarat diskrit ini adalah apabila kita punya Px, Y yang merupakan fungsi peluang gabungan dari dua peubah acak diskrit, kemudian fungsi bersyarat itu nanti terbagi dua. Ada yang disebut dengan fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y, dan ada fungsi peluang bersyarat Y diberikan X. Nah, jadi yang menjadi syarat ini di belakang diletakkannya. Jadi kalau kita ingat kembali di materi PTP ada peluang bersyarat, misalnya PA syarat B. Itu kan rumusnya seperti ini. PA iris B itu sama dengan PB. Di mana yang menjadi syarat itu menjadi pembaginya. Nah, ini juga sama. Jadi untuk PX syarat Y, yang menjadi syarat itu sebagai pembagi. Gitu ya. Nah, di atasnya tetap Px, Y. Px, Y ini adalah fungsi peluang gabungan. Perhatikan. Jadi di sini ya, yang jika Y diberikan syarat X, nah X-nya sebagai pembagi. Nah, ini yang apa nih? P2Y. P2Y yang barusan kita bahas adalah fungsi peluang marginal dari Y. Bagaimana mencarinya? Sigma X, Px, Y. Atau di sini P2Y. Lalu yang P1X apa? Fungsi peluang marginal dari X atau P1X. Rumusnya sigma Y, Px, Y. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya masih menggunakan fungsi peluang yang sama. Jadi di sini yang ditanya adalah Px dengan syarat Y, yang kemudian Py dengan syarat X, kemudian Px sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kita coba yang A terlebih dahulu, di mana Px syarat Y. Tadi rumusnya apa? Px, Y dibagi P2Y. Yang sebagai pembagi adalah P2Y. P2Y itu adalah fungsi peluang marginal. Peluang marginal dari Y. Dari
Y. Nah, fungsi peluang marginal dari Y berarti apa? P2Y sama dengan sigma X PX, Y. Nah, X-nya itu dari 0 sampai 2. Berarti untuk PX, Y tadi apa? 1/12. Nah, kita substitusi nih. Untuk yang X-nya 0, terlebih dahulu masukkan ke dalam sini. Berarti 0 ditambah 2Y. Lalu untuk yang X-nya 1, berarti 1 ditambah 2Y. Lalu untuk X-nya 2, berarti 2 ditambah 2Y. Maka kita dapat 1/12. Di sini 3 plus 6Y. Ini adalah nilai dari P2Y. Sehingga untuk PX syarat Y itu sama dengan PX, Y, yaitu 1/12 X plus 2Y dibagi dengan 1/12 dibagi P2Y ya, 1/12 3 plus 6Y. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita dapat X plus 2Y dibagi 3 plus 6Y, di mana X-nya itu tadi kita tuliskan kembali dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, nanti untuk yang B silakan dicari sendiri. Kalau untuk pertanyaan yang C, sesudah kita dapat nilai PX syarat Y, ini ya berarti PX syarat Y ya tinggal kita ganti saja X-nya dengan 1, Y-nya dengan 1. Nanti didapatkan bagaimana nilai yang C. Seperti itu ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah kebebasan stokastik diskrit. Jadi kebebasan stokastik itu apa? Jadi istilahnya sama juga dengan saling bebas. Nah, saling bebas di mana kalau peubah acak gabungan diskrit itu dikatakan saling bebas apabila nilai dari peubah acaknya Px, Y itu sama dengan P1X dikali P2Y untuk semua atau setiap pasangan nilai X, Y. Jadi nanti di sini kita perlu membuktikan satu-satu dari setiap pasangan. Pasangan itu yang kita dapat di awal ya, memasangkan nilai X dan Y-nya. Kalau misalnya dia memenuhi, maka dia disebut dengan bebas, saling bebas. Tapi kalau misalnya ada satu saja yang tidak memenuhi itu maksudnya yang sama dengan ruas kiri dengan ruas kanan, maka dia dikatakan sudah tidak saling bebas. Nah, kita lihat contohnya. Masih dengan menggunakan contoh yang sama ya, jadi fungsi peluangnya seperti ini. Kan tadi kita punya 6 pasang, 0,0, 0,1, kemudian 1,0, 1,1, 2,0, dan 2,1. Nah, ini ada 6 pasang. Di mana ke-6 pasang ini perlu kita cek nanti, apakah PX, Y sama dengan P1X dikali P2Y. Ingat ya, P1X adalah fungsi peluang marginal dari X, dan P2Y adalah fungsi peluang marginal dari Y. Nah, kita perlu mencari mulai dari pasangan yang pertama, misalnya. Sebelumnya kita tuliskan dulu karena tadi ini contoh untuk fungsi peluang gabungan yang seperti di contoh awal ya, kita sudah mencari PX1-nya kan tadi, P1X-nya atau fungsi peluang marginalnya, yaitu 1/6 X plus 1. Kemudian kalau untuk P2Y-nya seperti yang ada di contoh sebelumnya, kita dapat ini ya, ini disederhanakan berarti 1/12 dikali 3, 1 plus 2Y ya. Jadi disederhanakan 1/4, 1 plus 2Y gitu ya. Nah, ini kita pindahkan. Jadi untuk P2Y-nya itu kita dapat 1/4, 1 plus 2Y. Kita mulai mengambil pasangan. Misalnya saya ambil 0,0. Kita coba titik 0,0 terlebih dahulu. Kita akan lihat, kalau X, Y 0,0 itu nilainya adalah substitusikan ke dalam soal 1/12 0 ditambah 2 kali 0. Berarti 1/12 kali 0 atau hasilnya 0. Kemudian P10 ya, artinya kita substitusikan X-nya dengan 0. Berarti di sini 1/6, 0 ditambah 1. Atau 1/6 dikali 1. Berarti nilainya 1/6. Lalu P20. P20 itu berarti 1/4 dikali 1 ditambah 2 kali 0. Berarti 1/4
dikali 1 atau 1/4. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa nilai Px, Y, ini Px, Y nih. Px, Y atau P0,0 itu tidak sama dengan nilai P10 dikali P20. Kan P0,0 nilainya 0 ya. P1,0 1/6, ini 1/4. Nah, ini sudah tidak sama. Kalau dia sudah ada aja satu yang tidak sama, maka dia sudah tidak bebas. Atau tidak saling bebas seperti itu ya, tidak saling bebas. Jadi syaratnya adalah semua pasangan ini harus memenuhi yang ini, gitu. Jadi kalau ada satu aja yang tidak sama, maka dia tidak saling bebas. Nanti bisa dicek sendiri untuk masing-masing nilai dari pasangannya apakah sama atau tidak. Nah, demikian materi untuk pertemuan pertama. Di sini ada beberapa soal yang bisa nanti dicoba. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di WhatsApp group. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.